Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Ini adalah video kedua dari seri pembelajaran framework Laravel. Di video kedua ini kita akan mulai proses instalasi. Kalau kita lihat di dokumentasi Laravel, ini saya sesuaikan dengan versi 10 ya. Kemarin saya sudah bilang tutorial ini akan memakai versi 10. Jadi teman-teman lihat di bagian getting start, kemudian installation ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menginstal Laravel. Kita bisa langsung pakai perintah ini, composer, create project, kemudian Laravel, kemudian diikuti versinya. Kemudian ini adalah nama folder untuk project kita. Nanti ketika kita menjalankan perintah ini, composer akan otomatis membuatkan folder dengan nama ini tadi. Kemudian di dalamnya adalah file Laravel yang udah keinstall. Kemudian kita bisa juga menginstal secara global. Jadi ini seperti menginstal Laravel di PC kita, installernya maksudnya. Kemudian dengan installer yang udah keinstall di PC kita, kita bisa menginstal Laravel secara lokal tanpa perlu terkoneksi ke PC lagi ya, ke internet lagi maksudnya, dengan menjalankan Laravel new kemudian nama project ini. Oke, jadi kita langsung coba saja ya install. Kalau saya sih paling sering pakai ini, jadi tanpa install Laravelnya secara global di PC. Saya lebih suka secara fleksibel gini, tiap buat project langsung aja jalankan composer create project seperti ini. Jadi kalau kita mau install tinggal seperti contoh ini saya install di sini ya, dokumen folder belajar Laravel ini. Dan di sini kita jalankan perintah tadi. Nah, sebenarnya kita bisa install langsung tanpa memasukkan version ini, tanpa memasukkan versinya. Jadi kalau kita tanpa masukkan versinya ini, Laravel akan otomatis menyesuaikan dengan versi PHP kita. Misalkan versi 8.2 tadi ya, itu kan dia sudah support Laravel versi 11 ketika di prolog ini ya. Nah, Laravel versi 11 dia udah support disupport minimal 8.2. Jadi dia akan otomatis deteksi kalau 8.2 nanti dia ambil versi yang terbaru yang disupport. Jadi karena yang saya pakai di sini PHP-nya versi 8.1, secara otomatis pun dia nanti akan ambil yang terbaru yaitu 10 yang disupport sama dia. Kalau kita install kayak gini langsung, nah dia akan otomatis langsung ambil versi yang 10. Karena saya di sini pakai PHP versi 8.1. Kalau teman-teman di rumah pakai PHP versi 8.2, nanti dia akan otomatis menginstal versi yang terbaru yang disupport oleh 8.2, yaitu versi 11 tadi itu. Nah, kemudian setelah kita install ya, dia akan mendownload paket-paket yang diperlukan oleh komposernya untuk framework Laravel ini. Kemudian akan membuat folder project kita secara otomatis. Nah, ini. Dan kita coba masuk ke folder ini. Nah, ini adalah struktur folder Laravel yang setelah diinstal oleh komposer tadi. Dan kita tambahkan, oh ya, sebelumnya teman-teman harus ada ini ya, ada text editor untuk melakukan pengembangan website ini kan pasti perlu untuk mengedit filenya, jadi perlu text editor. Kalau saran saya mendingan pakai Visual Studio Code seperti ini. Kemudian kita tambahkan folder project yang telah kita install tadi ke dalam VS Code ini. Nah, ini adalah struktur folder yang ada di Laravel. Terus, oh ya, sebelum pakai VS Code ini, untuk mempermudah pengembangan website, untuk mempermudah kita melakukan develop Laravel,
Sebaiknya teman-teman menginstal beberapa plugin dari VS Code ya, misalkan kayak ini Laravel Artisan, kemudian Laravel Blade Formatter atau Blade Snippet sini ya. Nah ini Extra Endlines. Jadi teman-teman tinggal cari aja di sini yang berhubungan dengan Laravel. Jadi kita bisa install. Kalau yang paling umum ya wis install ini Blade Snippet ini, kemudian sama Laravel Snippet, kemudian Endlines ini. Oke, jadi kalau kita install plugin-plugin tadi itu akan memudahkan dalam pengembangan website Laravel ini, karena nanti kayak ini Blade templating Laravel ini dia akan otomatis memberikan suggestion, memberikan rekomendasi apa yang mau kita ketik di sini nanti. Oke, jadi ini adalah folder Laravel yang udah berhasil kita install tadi ya. Jadi nanti yang paling sering dipakai ini enggak saya jelaskan satu persatu ya fungsinya apa saja. Tapi nanti poinnya yang paling sering dipakai itu adalah ini controller, kemudian model sini ini berhubungan dengan database, kemudian resource sini untuk tampilan, source view sini ya, kemudian ada root ini untuk menentukan URL nanti dari aplikasi kita, kemudian env ini untuk mengatur kayak tadi itu koneksi ke database ini, konfigurasinya, kunci-kuncinya, user dan passwordnya kayak gitu. Ini nyetingnya di file env ini. Oke, jadi dari sini kita sudah berhasil menginstal Laravel ya, dan ini sudah bisa dipakai untuk pengembangan website selanjutnya. Oke, sekian video yang kedua ini. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.